Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana ingin menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari Babilonia. Nabi Ibrahim adalah putra Azar atau Taruh. Beliau adalah keturunan Sam, anaknya Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babilonia. Ayah dan kaum Ibrahim adalah penyembah berhala dan benda mati lainnya. Ada juga yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Tapi Nabi Ibrahim yakin hanya Allah yang menciptakan alam semesta semua. Allah juga yang menciptakan bulan dan bintang. Nabi Ibrahim mendakwahi kaum yang menyembah bintang. Beliau berdakwah dengan sangat sabar. Ibrahim berkata bahwa bintang, bulan, dan matahari bukanlah Allah, karena mereka semua bisa menghilang, sedangkan Allah tidak pernah menghilang. Ketika Nabi Ibrahim ingin melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kecil Nabi Ibrahim sudah yakin Allah yang menciptakan alam ini. Karena itu hanya Allah saja yang boleh diibadahi. Suatu hari Nabi Ibrahim ingin melihat kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati, supaya keyakinan Nabi Ibrahim bertambah kuat. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih burung. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim memotongnya menjadi 4. Setiap bagian diletakkan di atas bukit yang berbeda. Allah perintahkan Nabi Ibrahim memanggil potongan itu. Ternyata burung tersebut hidup lagi dan terbang ke arahnya. Nabi Ibrahim pun bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. Ketika Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya Azar, yaitu ayahnya didakwai oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahinya dengan sopan dan lembut. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada ayahnya. Karena itu ia tak mau melihat ayahnya masuk neraka. Setiap waktu Nabi Ibrahim menasihati sang ayah, tapi ayahnya malah marah dan tidak mau beriman. Bahkan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah marah kepada sang ayah. Nabi Ibrahim terus berharap agar ayahnya beriman. Dan akhirnya ayahnya meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim lalu meminta ampun untuk sang ayah. Tapi Allah melarang Nabi Ibrahim meminta ampun untuk orang kafir. Setelah itu tak ada lagi yang meminta ampun bagi ayahnya. Saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, Nabi Ibrahim mendakwai kaumnya di Babilonia karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Allah memberikan kitab Suhuf kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyuruh supaya hanya beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim juga sudah menghancurkan berhala mereka, dan berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka adalah Tuhan, mengapa mereka hancur? Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dipanggil ke istana. Nabi Ibrahim ditangkap atau dipanggil untuk menjelaskan jika patung-patung itu tidak pantas disembah. Karena mereka tidak bisa mendengar dan berbicara, patung itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi untuk melindungi orang lain.
namun mereka menentang ajakan Nabi Ibrahim. Orang yang paling menentang adalah Raja Babilonia. Raja itu bernama Namrud bin Kan'an, yang mengatakan bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim lalu berdebat dengan Namrud tentang hal itu. Nabi Ibrahim menantang Namrud mendatangkan matahari dari barat jika dia benar-benar Tuhan. Namun Namrud tidak bisa melakukannya karena dia hanya manusia biasa. Ketika Namrud sangat marah kepada Nabi Ibrahim, ia memerintahkan prajuritnya untuk membuat api unggun. Api unggun yang besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Dengan keyakinan Nabi Ibrahim, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan api itu menjadi dingin. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, Nabi Ibrahim dan istrinya pindah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Lut juga ikut serta bersama mereka. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ketika di Palestina, Ibrahim dan Sarah pernah ke Mesir. Ternyata Raja Mesir berniat jahat terhadap Sarah. Tapi Allah menyelamatkan Sarah dari kejahatan raja itu. Karena raja itu juga takut ia memberi Sarah seorang budak wanita. Nama budak itu Hajar dan berasal dari Mesir. Nabi Ibrahim sudah lama belum memiliki anak. Nabi Ibrahim dinikahkan dengan Hajar oleh Sarah. Dari pernikahan itu lahirlah anak yang bernama Ismail. Setelah itu Ibrahim dan Hajar pindah menuju Mekah. Hajar saat itu ditinggalkan di sana sendirian bersama Ismail. Itu adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Beberapa tahun kemudian Sarah pun melahirkan bayi yang diberi nama oleh Nabi Ibrahim Ishak. Ismail dan Ishak adalah penerus dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang artinya, ya Rabbi, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb, kami kabulkan doaku. Ya Rabb, kami ampuni aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau kiamat. Walaupun Nabi Ibrahim sudah tua, beliau tetap semangat berdakwah. Lalu Allah memberikan gelar mulia untuk Nabi Ibrahim, yaitu Khalilur Rahman, yang artinya yang dicintai oleh Ar-Rahman. Kemudian saat Nabi Ibrahim wafat dan dakwanya diteruskan oleh Nabi Ismail dan Ishak. Cukup sekian kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.